Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Farha dan saya sendiri Fitri, Ilham, Indri, Novi, dan juga Nayla. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai replikasi DNA dan juga sintesa protein. Selamat untuk menyimak. Nah, kita semua udah tahu kan di dalam sel tubuh kita itu memiliki 46 kromosom di dalam nukleusnya. Setiap kromosom disusun atas satu molekul heliks ganda yang panjang. Jika ditotalkan, ternyata ada 6 miliar pasangan basa di dalam sel tubuh kita. Ternyata banyak juga ya. Mari coba kita bayangkan berapa ya jumlah pasangan basa yang ada di dalam seluruh tubuh kita. Dan ternyata satu sel tersebut hanya membutuhkan beberapa jam saja untuk menyalin semua DNA-nya. Dengan tingkat kesalahan kira-kira hanya 1/10 miliar nukleotida saja. Kemudian kita masuk ke replikasi DNA. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu replikasi DNA. Nah, definisi replikasi DNA secara singkat merupakan proses penggandaan DNA yang semula satu DNA menjadi 2 DNA yang identik. Awalnya, ikatan hidrogen yang menghubungkan basa-basa double helix DNA akan diputus. Kemudian, kedua rantai membuka lalu memisah. Setiap rantai yang telah terpisah kemudian berperan sebagai cetakan untuk pembentukan basa yang baru. Sehingga pada akhirnya terbentuklah 2 DNA yang memiliki susunan basa yang identik. Lalu, bagaimana proses replikasi DNA? Proses replikasi DNA membutuhkan penguraian terlebih dahulu bentuk double helix. Ada 2 protein yang berperan dalam pemisahan rantai double helix, yaitu DNA helikase dan single strand binding protein. DNA helikase pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA. Dengan melakukan hidrolisis ATP, DNA helikase dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double helix DNA menjadi single strand DNA. Jadi, fungsi dari enzim helikase ini untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal polinukleotida. Kemudian, protein yang kedua yaitu single strand binding protein. Protein ini berfungsi untuk menstabilkan struktur single strand DNA. DNA yang telah dibelah dari struktur double helix dapat membentuk golongan yang mengganggu proses replikasi. Dengan adanya SSB ini dapat tetap lurus, sehingga dapat memudahkan proses replikasi. Proses replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helix dibuka seluruhnya. Ketika sebagian dari DNA terbuka, maka proses replikasi ini dapat dimulai. Kedua untaian ini memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain atau disebut dengan antiparalel. Satu untaian DNA template berorientasi dari 3 aksen ke 5 aksen. Dan untaian yang lain berorientasi dari 5 aksen ke 3 aksen. Maka disinilah tempat terjadinya kegiatan utama proses replikasi. Pada saat proses replikasi terjadi, di titik tersebut tersusun kompleks multiprotein dan multienzim yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, replikasi dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer. Primer yang dibentuk ini berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. Nah, kenapa harus membutuhkan RNA primer? Karena hal tersebut berkaitan untuk mengurangi jumlah error atau kesalahan saat replikasi DNA. Dengan menggunakan RNA primer, secara otomatis menandakan tempat replikasi yang rentan error, sehingga dibutuhkan perlakuan khusus agar proses replikasi dapat berlangsung secara akurat mungkin. DNA polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru.
Proses polimerasi DNA oleh DNA polimerase dimulai dari datangnya deoksinukleosida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA template. Di proses replikasi ini, helai DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen akan diproses secara kontinu. Saat fragmen dibuka, sedikit demi sedikit enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Helai DNA dengan orientasi ini disebut leading strand.